Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan mengkritisi ceramah dari Pak Lutfi bin Yahya, yang saya lagi-lagi menemukan kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kalam suci, kita tidak boleh merubah, menambahi, atau mengurangi satu huruf pun. Maka ketika ada seseorang yang membaca ayat Al-Quran dengan pembacaan yang berbeda dari teks aslinya, maka ini layak diluruskan agar orang yang sudah terlanjur mendengar ceramah yang salah ini bisa tercerahkan. Karena ketika tidak saya luruskan, maka seakan-akan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi itu adalah ayat Al-Quran yang benar. Dan entah ini yang keberapa kali saya menemukan kesalahan baca dari Pak Lutfi bin Yahya. Sebenarnya saya nggak enak ketika harus lagi-lagi mengkritisi dan mengoreksi. Tetapi inilah kajian ilmu, siapapun yang salah dan siapapun yang menemukan bahwa itu memang benar-benar salah dengan bukti-bukti yang kuat, maka layak untuk diluruskan agar tidak menyesatkan. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya saya akan langsung tampilkan cuplikan video ceramah dari Pak Lutfi bin Yahya. Ini ceramah nampaknya sudah sangat lama, tetapi walau bagaimanapun ini harus saya luruskan. Silahkan penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Siapa ciptaannya yang paling istimewa dan paling afdal adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya Allah Ta'ala, la taj'al du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dukum ba'da. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala memberi contoh kepada umatnya. Apa di antara panggilannya? Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya mudaththir, ya muzammil, ya Dari video yang baru saja penonton saksikan bersama, di situ Pak Lutfi bin Yahya itu membaca surat An-Nur ayat 63. Yang ayat lengkapnya sebagai berikut. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ibadikum ba'dho. Qad ya'lamu Allahul ladzina yatasallaluna minkum liwada falyahdaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Artinya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lainnya. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi kesimpulan makna dari ayat yang dibacakan oleh Pak Lutfi bin Yahya atau surat An-Nur ayat 63 ini merupakan perintah Allah kepada seluruh umat muslim agar jangan memanggil Rasulullah dengan panggilan seenaknya, dengan panggilan namanya saja, misalnya hai Muhammad,
Tetapi Allah menganjurkan kepada seluruh umat muslim agar memanggil Rasulullah dengan panggilan kebesarannya. Misalnya, ya Rasulullah atau ya Habibullah. Jadi jangan seenaknya kita memanggil kayak memanggil teman kita sendiri. Karena walau bagaimanapun Rasulullah adalah manusia termulia yang ada di dunia ini. Nah, dari pembacaan surat An-Nur ayat 63 ini Pak Lutfi ada kesalahan baca. Saya menemukan ada 2 kesalahan dalam membaca ayat ini. Teksnya adalah la taj'alu doa ar-rasuli bainakum ka doa ibadikum ba'do. Ini bentuk ayat yang benar teksnya. Tetapi Pak Lutfi ini membaca la taj'al. Tentu beda. La taj'alu dan la taj'al itu beda. Nanti akan saya jelaskan di mana letak perbedaannya. Kemudian kesalahan yang kedua, Pak Lutfi membaca kadua ibadikum ba'do. Ini Pak Lutfi membaca kadua ibadukum ba'do. Ini juga salah lagi. Dan saya ingatkan kembali bahwa ini adalah ayat Al-Quran, firman suci. Jangan sekali-kali berani merubah, menambah, atau mengurangi huruf dalam Al-Quran. Atau merubah harokat dari bentuk kalimat yang ada dalam Al-Quran. Apa sih yang menjadi pembeda antara bacaan Pak Lutfi la taj'al dengan la taj'alu? Silakan penonton bisa simak penjelasan ini. La taj'alu, di situ taj'alu itu adalah fi'il mudhari yang menunjukkan jamak mudzakkar. Asal katanya adalah taj'aluna. Kemudian kemasukan la nahi. La nahi tersebut fungsinya menjazmkan atau istilah gampangnya mensukunkan. Tetapi karena ini fi'il mudhari mudzakkar yang mukhatab, maka alamat jazmnya ini membuang huruf nun. Jadi lafadz yang aslinya taj'aluna begitu kemasukan lam nahi, la nahi, maka menjadi la taj'alu, nun dibuang. Nah, kalau yang Pak Lutfi baca la taj'al, ini dari kalimat yang sama-sama dari fi'il madhi ja'ala yaj'alu. Tetapi yang Pak Lutfi baca itu adalah bentuk fi'il mudhari yang mufrad, yang menunjukkan arti tunggal. Nah, sedangkan yang ada dalam ayat 63 dari surat An-Nur ini fi'il mudhari'nya jamak mudzakkar mukhatab. Karena ini seruan untuk zaman dulu, berarti kan untuk sahabat-sahabat Rasul dan untuk orang-orang yang hidup semasa Rasul. Tapi pada hakikatnya ayat ini adalah perintah Allah untuk seluruh umat muslim agar jangan sekali-kali meremehkan nama Rasulullah sehingga memanggil Rasulullah dengan panggilan seenaknya, seperti halnya kita memanggil teman kita sendiri. Jadi pakailah nama kebesaran Rasulullah ketika kita memanggil Rasulullah. Lah kalau yang Pak Lutfi baca la taj'al, itu berarti adalah janganlah kamu memanggil Rasulullah, tapi kamunya itu satu orang. Yang dilarang oleh Allah itu satu orang. Padahal yang dikehendaki Allah adalah Allah ini melarang untuk seluruh umat yang hidup sezaman Rasulullah agar tidak memanggil Rasulullah dengan panggilan seenaknya. Berarti hitopnya banyak orang. Hitopnya banyak orang. Dan ayat ini kalau kita pakai sekarang, berarti ya Allah ini melarang untuk seluruh umat muslim agar jangan memanggil Rasulullah dengan panggilan seenaknya, seperti halnya kita memanggil teman kita sendiri. Jadi bedanya sangat jelas. La taj'al itu hitopnya satu orang, orang yang diajak
bicara atau yang terkena hitop dari ayat ini cuma satu orang, itu kalau Pak Lutfi yang baca. Sedangkan dalam ayat ini, la taj'alu, janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu. Jadi hitopnya ini menyeluruh. Bisa saya katakan hitop ini untuk seluruh umat muslim. Janganlah kalian semua. Nah, kalian semua itu kan banyak. Itu satu kesalahannya. Kemudian yang kedua, dalam pembacaan kadu'ai ba'dzikum ba'dho, di situ kadu'ai adalah lafaz doa pemasukan kaf tasbih ini. Ini fungsinya huruf jar. Jadi lafaz doa ini dibaca kasroh atau jar, kadu'ai, sebab pemasukan huruf kaf. Kemudian ba'dzikum ini nyambung dari lafaz doa. Maka lafaz doa ibadikum ini adalah bentuk susunan mudhof dan mudhof ilaih. Lah yang namanya mudhof ilaih ini harus dibaca jar. Dalam hal ini lafaz ba'dzikum ini menjadi mudhof ilaih dari lafaz doa. Tetapi yang Pak Lutfi baca ini menyalahi teks aslinya, karena lafaz doa ibadikum ini nyambung seperti doa sebagian kamu semua. Nah, berarti lafaz ba'dzikum menjadi mudhof ilaih dari mudhof lafaz doa. Maka yang namanya mudhof ilaih wajib dibaca jar. Karena lafaz ba'dzikum ini bentuknya mufrad, isim mufrad, maka alamat jarnya memakai harokat kasroh. Nanti kalau kita paksakan dengan mengikuti bacaan Pak Lutfi, kadu'ai ba'dzikum, di samping kita menyalahi teks asli Al-Quran, nanti penyusun ilmu nahwu Abul Aswad Ad-Du'ali atau Ad-Du'ali ini ya marah karena nggak ada sejarahnya yang namanya mudhof ilaih dibaca dhammah atau dibaca rofa. Yang namanya mudhof ilaih itu harus dibaca jar. Dan seluruh santri yang pernah mengkaji ilmu nahwu ini belum pernah dengar ada mudhof ilaih dibaca rofa atau dhammah. Jadi kesimpulan pembahasan ini, memang saya benar-benar menemukan kesalahan baca dari Pak Lutfi bin Yahya. Yang pertama adalah la taj'alu dibaca la taj'al. Ini jelas beda dan merubah makna. Kemudian kadu'ai ba'dzikum, Pak Lutfi membaca kadu'ai ba'dukum ba'dho. Jadi dua kesalahan ini maka saya luruskan. Agar apa? Agar orang yang pernah menonton ceramah dari video Pak Lutfi bin Yahya yang nyatanya salah dalam mengutip ayat Al-Quran, ini menjadi tahu bahwa oh ternyata bacaan Pak Lutfi salah. Dan inilah video yang meluruskan pembacaan Pak Lutfi yang salah tersebut. Dan untuk muhibbin ini jangan mengira yang enggak, nanti dikira saya menjatuhkan nama besarnya Pak Lutfi. Enggak. Dalam hal ini saya murni kajian ilmu. Siapapun yang tahu tentang ilmu ini, ya sampaikan dan suarakan. Entah yang salah itu orang yang sudah punya nama besar, seperti halnya Pak Lutfi bin Yahya. Tetap kita harus luruskan, karena sebuah kesalahan yang sudah terlanjur menyebar di media sosial ini harus diluruskan lewat cara media sosial juga, sehingga aksesnya cepat meluas. Jadi tidak ada niatan saya untuk menjatuhkan nama baik Pak Lutfi, tidak. Ini adalah murni kajian ilmu. Dan tentu semua umat muslim tahu bahwa ayat Al-Quran ini memang tidak boleh dirubah dalam sisi pembacaannya, kecuali memang ada keterangan yang membolehkannya. Nah,
Dalam hal ini memang tidak diperbolehkan. La taj'alu dibaca la taj'al, di mana la taj'alu adalah fi'il mudhari' jamak mu'tab, sementara la taj'al adalah lafadznya sudah beda. Taj'al itu adalah fi'il mudhari' mu'tab tapi yang menunjukkan mufrad atau satu. Dan yang kedua, kadua ibadi kumba'do, yang Pak Lufi membaca kadua ibadi kumba'do pun ini menyalahi kaidah ilmu nahwu, yang mana mudhof ilaih wajib dibaca jar atau kasroh. Nah, dari video ini semoga Muhyiddin ini tidak menilai buruk atau menilai negatif kepada saya. Seharusnya untuk Muhyiddin ini justru berterima kasih ketika junjunganmu salah. Kemudian saya ini bersedia mengoreksi dan meluruskan. Ini harusnya berterima kasih, bukan malah marah-marah. Jika Anda terus-terusan marah-marah setiap kali saya menemukan kesalahan-kesalahan dari junjungan Anda, maka Anda ini bukan tipe orang yang pengen cerdas. Kalau Anda adalah orang yang tipenya tipe orang yang pengen cerdas, orang yang benar-benar pengen menuntut ilmu yang benar, ya harusnya Anda berterima kasih. Saya kira cukup kajian ini. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.